Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan kita dari kitab Tauhid jilid yang kedua. Kita sampai pada pembatal-pembatal Islam. Sekarang yang nomor 5, yaitu mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa. Mendustakan Rasulullah SAW termasuk tentang sesuatu yang beliau bawa dalam urusan agama ini. Jadi kalau orang itu beriman, pasti kalau orang itu beragama Islam, pasti berkeyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, kalau dia mendustakan Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, sudah otomatis tidak beriman, sudah otomatis kafir. Dalam hati, saya nggak percaya kalau Muhammad SAW adalah utusan Allah, karena dia manusia. Namanya Muhammad, namanya manusia ya, gitu. Sebagaimana yang lain. Nah, seandainya itu berarti dia tidak beriman. Bahkan orang yang di luar Islam, orang di luar Islam, kalau menyatakan diri untuk masuk Islam, supaya jadi orang yang Islam, yang beriman, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Orangnya adalah hamba, kedudukan dia dalam agama adalah utusan Allah. Kedudukan Muhammad SAW dalam agama adalah utusan Allah. Ini harus ada di dalam jiwa orang Islam. Apabila dia mendustakan dia sebagai utusan Allah, sudah otomatis kafir. Nah, tapi yang lebih daripada itu, bahwa termasuk pembatal Islam adalah mendustakan hadis Rasulullah SAW. Kalau di zaman Nabi, Rasulullah SAW bersabda terus jelas-jelas ditolak, maka Islamnya batal. Tidak percaya saya, tidak, misalnya memberitakan tentang surga atau tentang neraka atau tentang yang akan datang, tanda-tanda kiamat misalnya gitu, atau
urusan apapun terus tidak dipercayai, berarti dia tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah yang memberitakan itu dari Allah. Tapi kalau di zaman Nabi tidak ada riwayat bahwa ada satu sahabat tidak percaya bahwa ini adalah dari Allah atau maksudnya yang beragama Islam. Yang kafir Quran aja ndak, ini bukan dari Allah. Ma anzalallahu min syai'. Orang Yahudi mengatakan ma anzalallahu min syai'. Nah, Allah tidak menurunkan apa-apa. Berarti yang dibaca Quran yang dibacakan oleh Rasul kepada mereka itu enggak diyakini sebagai Quran dari Allah. Karena itu Allah kemudian menurunkan ayat qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan wa rahmah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apa-apa. Kalau gitu siapa yang menurunkan kepada Nabi Musa kitab yang di dalamnya adalah nur, hudan, rahmah, cahaya, hidayah. Siapa yang menurunkan itu yang kalian yakini? Kalau Allah tidak menurunkan apa-apa, terus siapa yang menurunkan itu? Nah itu. Tapi pembahasan yang di bahasan kita ini mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa, maksudnya bukan Quran. Kenapa? Karena mendustakan Quran itu adalah bab tersendiri. Maksudnya apa? Diberi nomor tersendiri. Nah itu, kalau nggak diberi nomor tersendiri, ya kalau gitu yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan bahkan Sunnah. Mendustakan ayat meskipun hanya satu ayat, ya, mendustakan Sunnah itu membatalkan Islam. Tapi yang dimaksud dengan membatalkan Sunnah meskipun satu hadis membatalkan Islam itu jika dalam hatinya sebagai orang Islam, iya saya percaya bahwa ini adalah hadis Rasul. Hadis Rasul itu ucapan Rasul. Saya percaya ini ucapan Rasul, tapi saya tidak percaya kalau ini dari Allah, atau saya nggak percaya kalau ini benar. Nah, kalau kayak gitu maka Islamnya batal. Adapun apabila enggak percaya bahwa ini adalah ajaran Rasul, nah itu ya, saya tidak percaya bahwa ini ajaran Rasul. Nah, loh ini ada hadisnya, saya belum pernah tahu. Nah itu bukan mendustakan Rasul yang membatalkan Islam. Kenapa? Karena mosok Islam kok kayak gini. Nah misalnya gitu ya. Nah kalau kayak gitu beda lagi. Contoh gitu ya. Mungkin orang itu peradaban orang-orang yang gampangannya itu betul-betul jauh dari Islam gitu ya. Saya tidak percaya bahwa jilbab itu ajaran Rasul. Nah gitu ya. Itu ya orang-orang aja yang misalnya gitu. Loh, ada ayatnya, ada hadisnya. Tidak pernah tahu saya. Nah misalnya gitu. Nah itu bukan mendustakan yang dibawa oleh Rasul, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Contoh lagi, gitu ya. Orang tertentu dengan jenggot itu alergi, gitu ya. Maksudnya alergi di sini itu hatinya betul-betul tidak senang. Terus saya tidak percaya kalau Rasul mengerjakan memelihara jenggot. Islam itu bersih, karena itu yang kayak gitu ya harus dicukur, dibersihkan. Misalnya begitu. Loh itu justru diperintah untuk dipelihara. Nggak percaya saya. Ada hadisnya, nggak pernah tahu saya. Nah itu. Nah kalau kayak gitu maka itu tidak mendustakan Rasul, tapi dia tidak ngerti, maka dia harus banyak belajar. Nah gitu. Bahkan sampai pada tingkatan itu
gampangannya itu seandainya di kalangan kita itu disebut ulama. Kenapa? Karena saking banyaknya pengetahuan dan hafalan Quran gitu, saking banyaknya pengetahuan dan hafalan hadis dan buku-buku fikih itu. Nah, jadi gampangannya ilmunya tinggi gitu. Itu ada orang-orang tertentu yang gak beriman, gak percaya, bahwa saya gak percaya kalau ini hadis Nabi. Di dalam kitab hadis itu ada. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari itu di kalangan umat Islam itu adalah kitab tertinggi, terbaik setelah Al-Quran. Nah, kebetulan yang sedang hadir adalah Rasulullah SAW kena sihir, disihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Gitu. Banyak ulama yang mengatakan saya tidak percaya dengan hadis ini. Mosok Rasul kok kena sihir? Nah, berarti itu bukan orang yang mendustakan hadis, tapi dia nggak percaya kalau ini adalah hadis yang sahih. Nah, jadi itu. Loh, kamu bukan ahlinya kok nggak percaya bahwa ini hadis sahih. Nah, karena itu ulama ahlu sunnah mensifati orang gitu itu adalah ahli bid'ah dan tersesat. Kenapa? Karena itu menolak atau menerima itu tidak dikembalikan kepada ahlinya. Sesungguhnya yang mensahihkan hadis, yang berhak mensahihkan hadis adalah yang ahli hadis. Lah ada hadis sahih terus masuk Rasul kok kena sihir. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku akan menjagamu, kami akan menjagamu dari gangguan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia, dari gangguan manusia. Kenapa kok kena sihir? Bertentangan dengan ayat itu. Nah, itu bukan orang yang mendustakan hadis, Islamnya batal, tapi dikatakan itu tersesat dan itu ahli bid'ah. Kenyataannya juga ahli bid'ah. Kenapa? Karena itu ahli hadis, orang-orang yang betul-betul ahli mensahihkan hadis ini dan mereka ahlinya. Terus datang orang yang tidak ahli hadis gitu, mengatakan bahwa hadis sahih itu dikatakan tidak sahih. Nah, itu intinya bahwa mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama ini atau Quran atau hadis, itu membatalkan Islam. Yang dimaksud adalah jelas-jelas mendustakan Rasul, berarti nggak beriman bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, atau agama yang dibawa ini dari Allah, nggak percaya, atau Al-Quran, bahkan sebagiannya, bahkan apabila dia betul-betul sudah menyadari dengan jiwanya bahwa ini adalah hadis Rasul. Hadis Rasul itu ucapan Rasul. Iya, ini ucapan Rasul, tapi saya tidak percaya kalau ini benar. Nah, kalau itu nggak percaya kalau ini dari Allah, kalau gitu Islamnya batal. Karena itu jangan sampai kita gitu, kalau tahu ayat atau tahu hadis terus sudah percaya bahwa ini adalah hadis sahih, terus gitu, mendustakannya, mengatakan bahwa itu salah. Nah, adapun apabila itu tidak tahu hadis atau mosok sih ono hadis kayak gini, maka supaya tidak masuk golongan tersesat, cari gitu ahlinya untuk menunjukkan apa betul ada hadis kayak gini. Nah, itu adapun tidak percaya terus ada hadis, ini loh hadisnya. Nah, dalam Sahih Bukhari, meskipun ada di dalam kitab itu, nggak percaya kalau itu adalah hadis Nabi, itu bukan membatalkan Islam, tapi tersesat. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan sumbernya, tidak menerima dan tidak menerima sumbernya gitu.
Nah terus kalau kamu dari hadis yang disahihkan oleh ahlinya, terus kamu nggak percaya, terus kamu percaya kepada hadis Rasul itu yang kayak apa? Nah jadi itu. Kalau ini Sahih Bukhari nggak percaya, yang lain berarti lebih rendah. Kalau gitu terus kamu mempercayai hadis Rasul itu dari mana? Kalau itu hadis nggak dipercaya, dari ulama-ulama, dari kiai-kiai, tambah tersesat. Kitab Sahih Bukhari nggak mau, malah dari orang yang masih hidup di zaman sekarang, tambah tersesat tambahan. Nah jadi itu. Nah, dan tersesat tidak berarti kafir. Adapun babnya mendustakan Rasul, mendustakan yang dibawa oleh Rasul, itu membatalkan Islam. Berikutnya, berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah yang dibawa oleh Rasul itu, ya. Berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah dan yang dibawa oleh Rasul adalah Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah adalah Islam itu sendiri. Ya. Berkeyakinan bahwa petunjuk Rasul SAW tidak sempurna atau itu ungkapan lain atau ini menolak suatu hukum syariat yang telah Allah turunkan kepada Rasul. Gitu. Kalau tadi itu menolak hadisnya, sekarang gitu, menolak amalannya, menolak syariatnya, amalannya itu. Berkeyakinan bahwa syariat Rasul tidak sempurna atau menolak syariat tersebut atau meyakini selain hukum Allah lebih baik. Ini ajaran Nabi, ini tuntunan Nabi, ini syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ditolak atau nggak ditolak, tapi ini lebih baik daripada yang dari Nabi. Ya itu juga aturan, tapi ini lebih, meskipun diperhatikan, meskipun dalam hatinya itu karena beda zaman. Di zaman Nabi yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi itu bagus, tapi di zaman sekarang yang ini lebih bagus. Nah gitu. Di dalam bab apapun, meskipun hanya satu bab, dengan kesadaran kayak begitu, maka itu membatalkan Islam, membatalkan imannya di hadapan Allah SWT. Jadi misalnya ada aturan tertentu, contoh yang banyak di masyarakat, ya. Hukum waris apabila statusnya sebagai anak dari yang punya harta yang meninggal, ya, yang diajarkan oleh Rasul dalam Quran, dalam hadis, dua-duanya ada, bahwa anak laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah wasiatkan kepada kalian dalam membagi waris, anak laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Dengan sadar, iya, tapi itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu bagus. Di zaman sekarang dibagi rata lebih bagus. Itu membatalkan iman, membatalkan Islam di hadapan Allah. Jika dengan kesadaran tadi itu, bahwa iya itu ada ayat kayak gitu, iya ada hadis bahwa Rasulullah membagi untuk anak laki 2, untuk anak perempuan 1 bagian. Sadar kayak gitu, terus dalam hatinya itu cocok di zaman Nabi. Di zaman kita dibagi rata lebih bagus. Itu membatalkan Islam, membatalkan iman. Meskipun dirinya masih merasa muslim, meskipun orang lain masih menilai dirinya Islam, urusan ini urusan
agama dirinya dengan Allah SWT, bahwa kamu dengan sadar ada ayat kayak gitu, tapi hatimu mengatakan itu nggak baik di zaman ini. Nah, hati-hati. Karena itu yang namanya beragama itu dasarnya adalah beriman. Beriman kepada Quran, beriman kepada kitab Allah. Saya beriman bahwa ini kitab Allah. Allah itu maha benar. Kalau berbicara berarti benar. Kalau berbicara salah berarti, kalau ucapannya salah berarti yang ngomong salah. Lah kalau yang berfirman itu Allah, yang berbicara itu Allah, terus salah berarti kamu nggak beriman bahwa Allah maha benar. Nah, terus benar itu firman Allah benar, tapi itu cocoknya di zaman dulu, di zaman sekarang nggak, berarti di zaman sekarang beragama lain. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dan Quran nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan hadis. Contoh yang paling gampang, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak ada di Quran. Di Quran diperintah untuk sholat, aqimus sholat. Sholat itu wajib. Sholat itu nanti itu dijanjikan oleh Allah begini, golongan meninggalkan sholat akan dilempar ke dalam neraka. Kayak gitu. Tapi sholatnya sendiri yang wajib tadi apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu tidak ada di Quran. Kalau kamu nggak mau hadis ya tidak bisa sholat. Lah baru zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya aja nggak ada, apalagi zuhur berapa rakaat? Zuhurnya nggak ada kok ditanya berapa rakaat? Ya tambah nggak ada. Nah jadi kayak gitu. Itu yang paling besar. Apalagi yang lebih kecil, maksudnya tingkatan amalan yang paling tinggi dalam Islam kan sholat. Apalagi yang tingkatannya di bawah sholat dari amal-amalan. Nah tambah lebih butuh hadis Rasulullah SAW. Nah karena itu hati-hati dengan sadar menilai apa yang diajarkan Quran atau yang diajarkan Rasulullah itu kalah baik dengan pendapat orang, atau di zaman Nabi baik, di zaman sekarang itu tidak baik. Dengan sadar menilai bahwa ada ajaran Quran di zaman sekarang nggak baik, ada ajaran hadis di zaman sekarang nggak baik. Hati-hati, sesungguhnya pemahaman itu jika dengan kesadaran itu membatalkan iman. Tidak hanya itu, misalnya gitu. Kalau orang itu mencuri, hukumannya adalah dipotong tangan. Itu cocok di zaman Nabi. Di zaman sekarang ya tidak cocok. Dengan kesadaran tahu bahwa di Quran kalau orang mencuri dipotong tangan, di zaman Nabi kalau mencuri dipotong tangan. Terus dengan sadar ada di dalam pikirannya, tapi dalam pemahamannya itu di zaman sekarang tidak cocok. Hati-hati, itu membatalkan iman dan Islam di hadapan Allah SWT. Nah itu. Nah, adapun tidak menerapkan hukum itu beda lagi. Gitu. Hukum Islam begini, tapi pemerintah kita tidak menegakkan hukum itu. Itu satu. Ya. Seandainya pemerintah ganti terus langsung menerapkan, betul apa enggak? Nah, di zaman Nabi itu didakwahkan dulu, disosialisasikan dulu, setelah disosialisasikan itu baru hukum ditegakkan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau seandainya saja pemerintah ganti, terus dikumandangkan semuanya bahwa di Indonesia mulai gitu, sekarang ditegakkan hukum Islam. Seandainya begitu,
Karena itu yang mencuri dipotong tangan. Misalnya gitu. Sudah disosialisasikan kemana-mana. Di zaman sekarang televisi ada. Di bawah presiden, gubernur pun menyatakan begitu. Di bawah gubernur, bupati pun menyatakan seperti itu. Sampai kecamatan, sampai kepala desa semuanya gitu. Nah terus akhirnya ada yang mencuri dipotong tangan. Gitu. Apa kamu nggak tahu hukumnya? Tahu. Apa bedanya? Selain beda hukuman, apa bedanya? Kalau kamu dikasih tahu bahwa mencuri sekian di penjara, misalnya 1 bulan, terus berlaku kelipatan, berarti kalau yang kamu curi 5 kali berarti 5 bulan. Seandainya ada aturan itu, apa bedanya dengan dipotong tangan selain beda hukuman, gitu ya? Nah jadi itu sudah disosialisasikan. Nah, apakah kamu tahu bahwa ada undang-undang yang akan diterapkan mencuri potong tangan? Iya. Kenapa mencuri? Ya awalnya berpikir kayaknya nggak ada yang tahu. Nah ternyata ketahuan, ketangkap, ya dihukum dengan potong tangan. Nah tapi yang jadi masalah adalah seandainya diumumkan kayak gitu ya, secara langsung apakah itu sesuai dengan Islam? Nah, berarti belum cocok untuk diterapkan karena belum disosialisasikan, bukan karena hukumnya yang nggak cocok di zaman sekarang, karena belum diajarkan, jadi orang-orang nggak tahu. Nah itu bukan hukumnya yang tidak cocok di zaman sekarang. Dan semua hukum kayak gitu, semua yang ada dalam Quran dan Sunnah kayak gitu. Karena itu tidak boleh ditolak, tidak boleh dikatakan bahwa hukum Allah, hukum Rasul itu lebih rendah atau gitu, lebih jelek atau lebih tidak baik. Tidak boleh. Atau bahkan baik tapi hukum manusia ini atau manusia ini lebih baik. Tidak boleh. Dengan kesadaran seperti itu. Kesadaran itu ada terus kayak gitu, itu membatalkan Islam. Berikutnya, sambil kita baca ayatnya supaya tidak melewati ayat-ayat yang diangkat, karena ayat itu adalah dalilnya. Kalau tadi mendustakan Rasul dan yang dibawa oleh Rasul, itu yang kelima. Allah SWT berfirman, wa iyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir tsumma akhadul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Wa iyukadzibuka, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad SAW. Maksudnya jika mereka mendustakanmu, mendustakan kamu sebagai Rasul, nggak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu berarti dia mendustakan kedudukannya dalam agama bahwa dia utusan Allah. Nggak percaya, maka kafir. Faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, maka sesungguhnya orang-orang sebelum mereka ini juga mendustakan Rasul yang Allah utus. Hukumnya juga kafir sama gitu. Berikutnya ayatnya, ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, Rasul yang Allah utus pada umat terdahulu membawa ayat-ayat yang jelas gitu. Wa bizuburi, membawa zubur gitu, kitab Allah yang Allah turunkan, syariat Allah yang Allah turunkan. Wabil kitabil munir, membawa kitab yang memberikan penerangan tentang syariat, tentang agama, keyakinan yang benar begini, ibadah yang benar begini, akhlak yang benar begini, membawa itu. Nah, Rasul-Rasul terdahulu yang Allah utus membawa ayat-ayat seperti ini, tapi didustakan juga. Nah jadi mendustakan Rasulnya sebagai Rasul juga kafir, mendustakan yang dibawa, gak percaya dengan
syariatnya juga kafir. Tsumma akhadtul ladzina kafaru, lalu kami azab orang-orang kafir itu zaman dulu. Nabi Nuh tatkala diutus, ayatnya itu ayat Allah dibacakan, tidak diimani, lalu diazab oleh Allah. Dan begitu juga pengikut nabi-nabi berikutnya. Itu tsumma akhadtul ladzina kafaru, lalu kami azab orang-orang kafir itu. Fa kaifa kana nakir, maka ketahuilah seperti apa akibat kemurkaanku. Nah, Allah SWT murka itu. Murka itu apa? Marah ya. Marah itu. Kenapa? Karena utusannya tidak dipercayai atau ayat yang diturunkan kepada Rasulnya tidak dipercayai. Nah, mana yang menunjukkan membatalkan Islam? Di sini dikatakan tsumma akhadtul ladzina kafaru, lalu kami azab orang kafir itu. Orang kafir tadi itu mendustakan Rasul atau mendustakan yang dibawa oleh Rasul. Nah itu. Adapun yang keenam yang akhir tadi itu ayatnya tadi itu syariatnya tidak diterima atau dikatakan lebih rendah atau dikatakan syariat manusia lebih baik daripada syariat Rasul gitu ya. Itu Allah berfirman surat An-Nisa 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang berprasangka? Berprasangka itu punya pikiran gitu ya. Pikirannya begini, nah itu adalah prasangkanya. Annahum amanu bima unzila ilaika. Prasangkanya mereka ini beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad SAW. Berarti berprasangka apa? Dirinya beriman. Ya. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang berprasangka bahwa ia beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablika, bahkan beriman juga prasangkanya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelummu, Taurat, Zabur, Injil. Nah, saya beriman bahwa Allah menurunkan Quran kepada Rasulullah. Saya beriman Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan seterusnya ya. Tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Tapi dalam hatinya, nah kalau berhukum tidak kepada hukum Allah. Kalau kita berhukum kepada di sini taghut. Taghut itu apa? Selain Allah SWT. Yang disembah, yang ditaati. Kalau hukum yang dipakai hukumnya selain hukum Allah itu hukum taghut. Hatinya, nah kita punya masalah gini, kita berhukum kepada itu selain Allah, selain hukum Allah, gitu. Wa qad umiru ayyakfuru bihi. Padahal kalau beriman di dalam kitab Allah diperintah mengkufuri hukum taghut, hukum selain Allah. Hukum selain Allah diingkari apabila tidak sejalan dengan hukum Allah atau apabila bertentangan dengan hukum Allah. Harus dikufuri, harus diingkari. Nah itu hukum kafir karena bertentangan dengan hukum Allah. Itu diperintah begitu di dalam kitab Allah. Dan sekaligus diperintah berhukum dengan hukum Allah. Wahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah sesama perselisihan sesama mereka dengan yang diturunkan oleh Allah. Itu. Nah itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan memang syaitan betul-betul menginginkan kesesatan mereka dengan sesat-sesatnya. Nah itu yang diambil pelajaran dari sini ya, bahwa orang mengira dirinya beriman, mengira beriman kepada Quran itu kitab Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Berarti mengira ini. Tapi kalau berhukum tidak mau pakai hukum Quran. Nah terus pakai hukum apa? Pakai hukum adat saja.
pakai hukum negara saja. Hati-hati dengan kesadaran tidak mau pakai hukum Allah, maunya pakai hukum selain Allah, dengan kesadaran, dengan kerelaan hati, tidak mau pakai hukum Allah, maunya pakai hukum selain Allah, itu membatalkan iman. Nah, hati-hati di situ. Lah kalau kita di Indonesia terus kita boleh apa ndak lapor ke yang berwajib supaya dia dihukumi, padahal hukum yang dipakai bukan hukum selain, bukan hukum Allah tapi hukum selain hukum Allah. Nah, diperhatikan soalnya. Kita di Indonesia kalau ada orang punya masalah boleh ndak kita laporkan supaya dihukumi, padahal hukumnya bukan hukum Allah. Nah, jawabannya boleh. Boleh. Loh kan ndak boleh pakai hukum selain. Bab kita itu tahu hukum Allah tapi dengan kesadaran ndak maunya pakai hukum selain Allah, itu membatalkan iman meskipun tidak ada kasus. Diperhatikan itu masalah hati. Masalah hati. Lah karena itu misalnya itu barang saya dicuri terus akhirnya ketahuan yang mencuri adalah fulan. Dilaporkan ke polisi supaya dia dapat hukuman, padahal hukumannya hukum manusia, bukan hukum Allah. Boleh apa enggak? Boleh. Loh, kamu orang Islam kok enggak menuntut hukum Allah? Di Indonesia tidak ditegakkan hukum Allah. Kalau Pak minta agar dipotong tangan, yo kamu yang disalahkan. Di sini hukumnya bukan itu kok. Nah, jadi kayak gitu. Yang dibahas di sini adalah hukum Allah SWT, dia tahu. Ditegakkan atau ditegakkan itu bab lain. Hukum Allah dia tahu. Tapi dalam hati tidak pakai hukum Allah, pakai hukum, berhukum kepada hukum selain Allah saja. Tidak mau. Nah, itu yang dibahas ini. Hati-hati bahwa dengan kesadaran tidak mau hukum Allah, bahkan maunya hukum selain Allah, itu membatalkan iman. Nah, berarti sekarang orang Indonesia bahkan para pejabat gitu, kalau tidak mau hukum Allah, maunya hukum selain Allah, lah kafir. Jika dengan kesadaran gitu, hukum Allah begini tapi dia tidak mau saya hukum Allah, kalau ditegakkan saya nggak setuju. Meskipun diajarkan lebih dulu di sekolahan, di SMP, SMA, kuliah diajarkan, terus ditegakkan tidak setuju, maka dia kafir. Kenapa? Karena jelas-jelas hatinya tidak mau hukum Allah, maunya hukum selain, maka dia kafir. Berarti itu mereka itulah kafir. Berarti kita meyakini mereka kafir. Itu namanya mengkafirkan orang. Apa kamu tahu hatinya? Apa kamu tahu hatinya orang itu? Apa kamu tahu hatinya Pak Presiden? Apa kamu tahu hatinya Pak Menteri? Apa kamu tahu hatinya? Nah, tidak boleh menegakkan hukum pada individu sebelum ini kesalahannya, ini saksinya, tidak boleh. Nah, dengan bahasa kajian tauhid tidak boleh mengkafirkan orang yang identitasnya Islam sebelum ditegakkan hujjah. Ini pelajaran, meskipun tidak ada praktek zahir, tapi hati tidak mau hukum Allah, maunya adalah hukum buatan manusia. Itu kafir. Kalau orangnya Islam, itu membatalkan Islam di hadapan Allah. Itu babnya di sini. Ya. Nah,
hadis yang kedua, bukan hadis ya, ayat yang kedua yang jadi dalil. Surat An-Nisa ayat 65. Masih ada rentetannya tapi yang pas dengan bahasannya itu yang diangkat. Karena itu tadi 60 sekarang 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Allah, maka sungguh demi Allah, dibalik demi Allah sungguh, sama saja gitu ya. Demi Allah sungguh apa? La yu'minun, mereka tidak beriman, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Oh, dia beriman kok jadi tidak beriman, jadi kafir, imannya batal. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka berhukum kepadamu, maksudnya dengan hukummu wahai Muhammad SAW, apa yang mereka perselisihkan. Punya perselisihan, tidak berhukum kepadamu, maka tidak beriman. Tsumma la yajidu fi anfusihim, lalu tidak cukup berhukum kepadamu, tapi setelah berhukum kepadamu kamu tetapkan hukum permasalahan mereka. La yajidu fi anfusihim harajan, tidak ada keberatan di dalam hatinya terhadap keputusanmu. Mimma qadaita, terhadap keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan kalau mereka tidak betul-betul pasrah dengan hukum keputusanmu. Diperhatikan, demi Allah mereka tidak beriman sebelum yang mereka perselisihkan dimintakan hukumnya kepadamu, dan dengan keputusanmu tidak terasa berat, bahkan betul-betul pasrah. Nah, ulama di dalam memahami ayat seperti ini memberikan penjelasan kepada kita yang bukan ulama bahwa demi Allah tidak beriman ini maknanya bisa tidak beriman berarti kafir. Tetapi kata-kata tidak beriman dalam ayat seperti ini itu tingkat-tingkat. Tidak beriman bisa tidak beriman berarti kafir. Tidak beriman secara sempurna. Tidak beriman secara sempurna. Nah, yang diterapkan yang mana? Dua-duanya diterapkan tergantung hati masing-masing. Kalau enggak berhukum kepadamu, kenapa? Karena enggak mau hukummu, enggak mau hukum Rasulullah, maunya dengan sadar enggak mau, menolak. Berarti kayak pembahasannya tadi itu ya, menolak hukum Allah, enggak mau hukum Allah. Kalau di hatinya dengan kesadaran kayak gitu, maka berarti tidak beriman secara sempurna, tidak beriman berarti kafir. Nah, tapi kalau tidak berhukum kepadamu, tidak, kenapa? Kenapa gitu? Ya itu hukum Allah betul, tapi gak usah dihukum berat-berat, gak usah dihukumi seperti hukum Islam. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Kasihan. Kenapa? Karena itu kerabat, karena itu anak, karena itu. Nah, itu namanya bukan menolak hukum Allah, tapi tidak menegakkan karena kepentingan dunia. Nah, di sini tetap lafadznya tidak beriman secara sempurna. Dia beriman bahwa ini hukum Allah, tapi nggak beriman secara sempurna sehingga dilanggar, berarti melanggar. Seperti
puasa itu wajib. Lah kamu kok nggak puasa? Kenapa? Gitu. Kalau saya haus itu, kalau saya puasa itu badan saya itu rasanya anget panas gak enak kabeh. Nah, itu beriman bahwa puasa Ramadan wajib, tapi dia melanggar karena kepentingan dunia. Nah, tapi kalau nggak percaya bahwa puasa Ramadan itu wajib, nggak percaya siapa kamu? Ini loh ada ayatnya, ini ayat Allah Quran. Nggak percaya meskipun di Quran kafir. Nah gitu loh. Nah itu karena itu babnya itu bab seperti itu. Nah berikutnya diperhatikan. Wa malam ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 44. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Ini ayatnya jelas ini kok. Lafadznya jelas, tapi diperhatikan. Sejak sahabat memahami ayat ini, gitu, memahami ayat ini itu wamal lam yahkum bima, yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka mereka itu kafir, gitu. Kalau tidak berhukum dengan yang Allah turunkan karena hatinya tidak mau, maka dia itu kafir di luar Islam. Islamnya batal kalau beragama Islam. Tapi kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena bukan tidak beriman, tidak percaya dengan hukum Allah, tapi karena kepentingan dunia. Apa enggak kafir? Kufrun di sini kufrun asghar atau kufrun duna kufrin. Itu ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah itu bukan karena enggak percaya hukum Allah, tapi karena kepentingan dunia, tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu kufrun duna kufrin. Karena itu pemimpin negara di seluruh dunia yang tidak menegakkan hukum Allah itu kufrun akbar, Islamnya batal kalau di Islam, atau kufrun asghar, kufrun duna kufrin. Jawabannya tergantung hatinya. Kalau dia itu jadi pemimpin ternyata dengan kesadaran hatinya tidak mau pakai hukum Allah. Kenapa aku nggak mau? Belum disosialisasikan, diajarkan dulu di kampus, di SMA, di itu baru, dan disosialisasikan oleh gubernur. Nah, karena belum kayak gitu, ya kalau gitu berarti bukan karena menolak hukum Allah, tapi hukum Allah belum bisa diterapkan kepada orang yang belum ngerti. Nah, tapi kalau saya menegakkan hukum Allah ya dipecat sama MPR sidang pleno, terus sidang apa namanya, terus akhirnya itu dihentikan. Kenapa? Karena tidak mau konstitusi, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya ya hukum Indonesia kalau nggak gitu ya nggak jadi presiden, misalnya gitu. Hakim kalau nggak mau pakai hukum negara ya saya dipecat sebagai hakim. Nah, maka menjalankan hukum selain Allah tidak ada paksaan karena kepentingan dunia seperti ini, dan hatinya tidak ingkar, tidak menolak hukum Allah, maka itu kufrun duna kufrin. Atau di sini faulaika humul kafirun, terjerumus di dalam kekafiran gitu, kufrun asghar, tapi orangnya tidak dihukumi sebagai orang kafir. Meskipun di dalam bahasan bagaimana kalau dia sebagai anggota MPR sedang menyidangkan tapi dari awal tidak menyampaikan hukum Allah, padahal dia tahu, tidak kepingin seolah-olah, atau tidak kepingin hukum Allah ditegakkan sehingga tidak diomongkan, ya gitu ya. Terus itu
usulan yang lain saja yang Nah itu ada pembahasan tersendiri. Yang dibahas di dalam Islam itu adalah hatinya tidak mau hukum Allah. Nah itu. Dan hati-hati, mau presiden, mau menteri, mau pimpinan daerah, mau rakyat biasa, hati-hati itu. Banyak yang punya hati tidak mau hukum Allah. Nah, kafir apa enggak? Allah yang maha tahu hati orang. Dan Allah telah menyatakan bahwa orang yang tahu ayat tidak mau dengan kesadaran itu di hadapan Allah imannya batal. Di hadapan kita tidak tahu hati orang. Di hadapan kita yang penting agamanya Islam. Kalau butuh bukti, waktunya sholat, waktu agama lain beribadah dia tidak ikut, berarti dia itu Islam. Terjerumus dalam kekafiran, kesyirikan, sadarkan dulu. Kalau dengan kesadaran ternyata masih kayak gitu, silahkan kamu menghukumi. Tapi karena kamu bukan hakim, hukum itu hanya berlaku untukmu. Jadi misalnya begini, menurut saya semua agama benar. Kenapa ini saya ulang-ulang? Supaya contoh itu paling besar, tapi kita tidak boleh mengkafirkan orang, gitu loh. Itu kekafiran yang paling kafir. Tidak ada yang lebih kafir daripada itu. Berpemahaman semua agama benar. Tapi orang berpemahaman, orang Islam berpemahaman kayak itu banyak, tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu hatinya. Dia ngerti apa enggak. Kalau kamu kepingin menegakkan hukum pada orang itu kafir apa enggak, sadarkan dulu, Pak. Berpemahaman semua agama benar berarti di zaman dulu Bapak berkeyakinan pengikut Fir'aun menuhankan Fir'aun, menyembah Fir'aun, itu nyata di dalam Al-Quran, berarti itu benar. Karena semua agama benar. Di zaman sekarang ada masih agama yang bertuhankan berhala, pemeluknya waktu melakukan peribadatan menyembah berhala ada. Agama yang bertuhankan api, pemeluknya kalau beribadah menyembah api ada. Berarti Tuhan api benar, semua agama benar. Menyembah api benar, semua agama benar. Nah itu kata-kata semua. Berarti itu agama yang Tuhannya satu benar, agama yang Tuhannya dua benar, agama yang Tuhannya tiga, semua agama benar. Nah iya, meskipun agama itu bertuhankan api, pemeluknya menyembah api, saya tetap mengatakan semua agama benar. Ya, silahkan kamu mengkafirkan dia. Kenapa? Karena jelas-jelas ngomong agama itu Tuhannya api, pemeluknya menyembah api, tapi dikatakan benar. Nah, tapi kamu kan bukan hakim. Hukum itu hanya untuk kamu. Kalau dia mati jangan disolati, jangan ikut. Kenapa? Loh, nggak boleh aku menyolati dia. Kenapa? Dia dengan kesadarannya mengatakan Tuhan api benar ya. Nah jadi kayak gitu. Lah orang-orang kan nggak tahu. Terus tahunya dia identitasnya Islam, waktunya Jumatan. Saya sering ketemu Jumatan. Orang lain kan kayak gitu. Biarkan orang lain ngurusi dia, kamu jangan ikut. Nah jadi itu, kalau kamu itu hakim memutuskan di pampang hukum berlaku, maka semua yang tahu keputusan hakim harus nurut keputusan hakim. Nah kamu kan bukan hakim. Nah jadi itu gampangnya begitu. Itu namanya penegakan hujjah. Nah yang ketujuh, tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang lebih jelas itu gini loh, tidak mengkafirkan orang kafir. Gitu ya. Tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mensyirikkan kesyirikan. Gitu. Atau ragu-ragu tentang kekafiran orang kafir.
orang Nasoro yang bertuhankan 3 itu sebenarnya kafir apa enggak sih? Nah, ragu-ragu tentang kekafiran orang kafir. Nah, itu membatalkan iman, membatalkan Islam. Harus betul-betul beriman. Beriman itu apa sih? Beriman itu percaya, tidak ada keraguan. Mantap. Beriman bahwa orang kafir itu kafir, orang Islam itu Islam. Nah, kalau orang itu tidak mengkafirkan orang kafir, diperhatikan ya, itu sama dengan yang baru saja kita omong tadi itu loh, mengatakan semua agama benar. Itu namanya tidak mengkafirkan orang kafir. Orang itu bertuhankan api, waktu peribadatan datang dia menyembah api. Tapi saya ragu-ragu dia kafir apa enggak sih? Ya, tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu mengkafirkan orang kafir, itu membatalkan iman. Nah, ini diperhatikan. Tapi kalau ada orang kayak gitu, yang kayak tadi itu semua agama berarti, kita tidak boleh langsung mengkafirkan. Kenapa? Kita tidak tahu hatinya. Menurut saya semua agama benar. Loh Pak, loh iya semua agama mengajarkan kebaikan. Yang salah itu orangnya. Adapun agamanya semuanya benar. Itu orang tidak ngerti. Sadarkan dulu Pak, agama itu Tuhannya batu, pemeluknya menyembah batu. Gitu. Agama itu Tuhannya api. Ini, apa Tuhan api itu benar? Apa mengajarkan kepada pengikutnya itu api itu Tuhan, sapi itu Tuhan. Ini, terus waktu beribadah kita beribadah menyembah Tuhan, Tuhannya apa? Api atau sapi? Apa itu benar? Nah, nanti dia kalau betul-betul orang itu Islam akan sadar. Oh iya, kalau tentang ketuhanan ya yang kafir salah. Yang saya maksudkan adalah akhlak. Nah, itu agama itu bukan akhlak, Pak. Bukan hanya akhlak, bahkan yang pokok itu bukan akhlak. Agama yang paling dasar adalah ketuhanan dan sesembahan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa tidak mengkafirkan orang kafir itu sama dengan mengatakan semua agama benar. Nah, jadi itu. Nah, bahkan tidak sekedar itu, ragu-ragu tentang kafirnya orang kafir, ragu-ragu tentang kesyirikan. Menyembah pohon itu maksud sih itu syirik. Kalau menyembah berhala syirik, tapi kalau menyembah pohon maksudnya kalau berhala kan dibuat orang. Tapi kalau pohon lah tidak ikut membuat. Nah, masuk menyembah pohon kok. Itu namanya tidak mensyirikan kesyirikan atau ragu-ragu terhadap kesyirikan dan orang yang menyembah selain Allah. Nah, jadi penting tidak mengkafirkan orang kafir itu membatalkan. Berarti kita harus berkeyakinan gitu. Yang tidak Islam adalah kafir. Yang tidak Islam adalah kafir. Kalau tidak ngerti, jangan menghukumi orang nggak ngerti dalam agama. Kalau nggak ngerti, ajarkan dulu, fahamkan dulu. Nah, karena itu yang penting identitasnya Islam. Kalau butuh bukti, buktinya apa? Waktunya sholat, dia sholat, ngaku sholat. Kalau kamu nggak tahu, kamu waktunya sholat, ya sholat lah. Padahal yang tanya tadi nggak tahu sama sekali. Ucapannya dengarkan. Nah itu berarti dia itu ngaku waktunya sholat. Kamu waktunya ke gereja ibadahnya orang Nasrani berangkat apa enggak? Ya enggak lah, saya Islam kok. Berarti dia Islam. Lalu dia terjerumus dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Gitu. Tanyakan. Kamu betul melakukan kekafiran ini? Loh ini kekafiran tak? Nah berarti dia tidak tahu. Nah jadi itu. Nah, itu penting untuk difahami. Berikutnya lebih rendah lagi ya. Mengolok-olok
mengejek, merendahkan Allah atau ayat Allah atau Rasul Allah. Dan ulama, diperhatikan, ulama itu memberi pemahaman mengolok-olok Allah atau ayat Allah atau Rasul Allah meskipun sebagian dari syariat itu masuk di sini. Mengolok-olok ayat Allah, sebagian dari ayat Allah saja yang diolok-olok atau yang direndahkan. Mengolok-olok Rasul, hadis Rasul, syariat tertentu, yang penting dengan kesadaran. Mengolok-olok, mengejek, merendahkan Allah atau ayat Allah atau Rasul Allah atau hadis atau syariat itu sama dengan kesadaran, maka itu membatalkan iman. Imannya batal. Allah SWT berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kebetulan bukan ayat itu yang diangkat di sini, tapi ayat itu, qul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apa Allah, apa ayat Allah, apa Rasul Allah kamu ejek, kamu olok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu tidak bisa beralasan, sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Jadi mengolok-olok, mengejek, merendahkan ayat atau mengolok-olok, mengejek, merendahkan Allah atau ayat Allah atau Rasul Allah, ya, itu membatalkan iman. Nah, ayat yang diangkat di sini bukan yang tadi, surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Bukan itu. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 51. Kalau yang kita baca tadi itu tidak, kebetulan kok tidak diangkat. Yang paling umum, yang paling jelas ayatnya ya tadi itu. Karena apa? Karena teksnya Allah, ayat Allah, Rasul Allah diolok-olok, hukumnya kafir setelah jadi orang yang beriman. Jadi enak itu ya. Tapi tidak hanya itu ayatnya. Ini surat Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini malah menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, mungkin wallahu a'lam saya yang salah lihat bacaannya ya. Jadi masih di nomor 8. Mengolok-olok atau mengejek Allah atau Al-Quran atau agama Islam gitu, atau pahala atau siksa dan yang sejenisnya, mengolok-olok Rasulullah SAW gitu. Nah, itu membatalkan iman ayatnya gitu. Betul yang sudah kita baca tadi itu, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab gitu. Kalau kamu bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan mengatakan kami hanya bermain-main, hanya bersenda gurau. Ini orang-orang yang bermain-main, bersenda gurau, tapi guraunya merendahkan Rasul. Guraunya menghina, merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan, menghinakan, merendahkan Rasulullah SAW, tapi gurau, tapi kan dengan sadar, gitu. Nah, lalu kelanjutan ayatnya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apa Allah, apa ayat Allah, apa Rasul Allah kamu olok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan buat kalian, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi saya tadi sempat, kok enggak itu ayat yang diangkat, ternyata saya salah lihat. Ayatnya yaitu gitu. Kemudian yang ke-9, membantu orang musyrik atau orang kafir yang melawan Islam untuk mengalahkan orang Islam. Diperhatikan, membantu orang kafir atau orang musyrik yang bertentangan dengan orang Islam untuk mengalahkan orang Islam.
itu membatalkan iman, meskipun strategi bagaimana? Berantem sesama muslim atau perang sesama umat Islam karena rebutan wilayah, ini kerajaan Islam, rebutan wilayah, berantem, itu nggak kafir. Tapi kalau yang berantem, yang perang itu orang Islam dengan orang kafir, terus membantu orang kafir untuk mengalahkan Islam, itu membatalkan iman. Meskipun strategi, maksudnya apa? Karena kita pernah mendengar strategi dulu, kerajaan ini perang dengan kerajaan itu, ya, oh dibantu, padahal dia Islam, ya, dibantu. Begitu yang situ kalah, ini kan pendatang, ya, orang kafir kan pendatang mau menguasai. Nah begitu mereka kalah, mereka dihabisi. Akhirnya kerajaan Islam tadi jatuh ke tangannya. Nah, diperhatikan, membantu orang kafir untuk mengalahkan orang Islam itu membatalkan iman. Bagaimana orang kafir, orang Islam berperang kok kamu membantu orang kafir? Enggak boleh. Nah, bagaimana kalau perang sesama muslim minta bantuan kepada orang kafir? Nah, minta bantuan orang kafir itu supaya menang sama-sama Islam, berantem itu dari semata-mata perangnya itu tidak membatalkan Islam. Kenapa sama muslim kok perang? Ya karena Islam, kamu sendiri Islam kok, gitu. Nah, ya, pasti karena dunia. Karena dunia terus berantem itu tidak membatalkan Islam. Oh, itu berantem karena dunia, rebutan dunia. Nah itu. Nah tapi yang dimaksud di sini adalah membantu orang kafir untuk mengalahkan. Apapun sebabnya, kamu membantu orang kafir untuk mengalahkan Islam. Nah itu. Nah, misal ya. Itu negara kafir, ini negara Islam. Negara kafir, negara Islam berantem, berperang. Perangnya karena apa? Yang penting urusannya adalah perang. Sehingga nanti kalau betul-betul kalahnya itu kalah telak, negerinya pasti dikuasai sama yang menang. Itu hasil akhir yang dalam pikiran. Terus ada orang Islam membantu golongan kafir memerangi negara Islam, maka orang Islam tadi itu Islamnya batal di hadapan Allah SWT. Gitu. Dan yang ke-10 gitu, berpemahaman bahwa boleh orang Islam tidak menggunakan syariat Islam tapi pakai syariat lain, maka itu membatalkan Islam. Contoh yang paling gampang adalah pemahaman orang sufi yang sampai pada pemahaman, loh kalau sudah hakikat tidak apa-apa, tidak terikat dengan syariat, sehingga sholat 5 waktu enggak sholat, tidak apa-apa, dia sudah tingkatannya hakikat. Jadi mereka dalam salah satu golongan sufi itu berpemahaman agama ini 3 tingkat. Ya, ada yang baru tingkat syariat, ada orang yang sudah tingkat hakikat, ada yang paling tinggi tingkatannya marifat. Itu pembagian tidak ada dalam Quran dan Sunnah dengan makna yang benar, ya, dan itu kekafiran. Sehingga mereka berpemahaman orang yang tingkatan bawah itu harus patokan dengan Islam. Kalau enggak Islam berarti kafir. Itu pemahaman mereka. Tapi kalau mereka sudah meningkat ke hakikat Islam tapi enggak sholat, enggak apa-apa. Kenapa? Tingkatannya sudah bukan tingkatan syariat. Enggak sholat enggak apa-apa, enggak puasa Ramadan enggak apa-apa. Kenapa? Mereka tingkatannya sudah bukan tingkatan syariat tapi sudah tinggi. Nah jadi itu. Nah lebih tinggi lagi kalau sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat itu sudah tahu Allah, menyatu dengan Allah, tahu apa yang Allah tahu.
Itu pikiran mereka gitu. Nah, lebih tinggi lagi dari sekedar hakikat. Hakikat sholat itu kayak gini. Karena itu kalau sudah tahu nggak sholat nggak apa-apa. Hakikat khomer itu kayak gini. Sudah tahu hakikatnya, maka tidak terikat dengan hukumnya. Nah, lo itu minum khomer gitu kok. Minum minuman keras. Minum minuman keras lah di hadapanmu. Dia sudah lebih tinggi dari seperti kamu. Lah terus itu bukan khomer bagi dia, gitu loh. Lah terus apa? Kalau bukan khomer, apa jawabannya? Kamu belum sampai. Itu jawabannya. Gak bisa dijawab padamu, kamu belum sampai. Kalau kamu sudah sampai, kamu tahu hakikatnya seperti dia melihat itu. Itu jawaban mereka itu kayak gitu. Gitu. Jadi sudah tahu hakikatnya. Nah itu zahirnya, terus ada aturannya, itu adalah syariat. Nah, sehingga kalau sudah tingkatannya kayak begini, maka tidak terikat dengan syariat. Apa ada? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Itu dijadikan dalil ya. Khidir bagaimana? Itu Nabi Musa Rasul apa enggak? Rasul, belajar ke Khidir. Tapi karena Nabi Musa masih syariat, ya tidak bisa diajarkan kepada Nabi Musa. Sehingga ketika mengizinkan, kamu jangan tanya apapun atas apa yang aku lakukan. Akhirnya naik perahu numpang. Perahunya dirusak. Maka Nabi Musa berkata, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Loh, kamu lubangi, kamu rusak supaya penumpangnya tenggelam. Sungguh perkara yang kamu lakukan ini. Ini kata-kata Nabi Musa kepada Khidir di surat Kahfi. Qala, Khidir menjawab, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah berkata kepadamu, kamu enggak akan sabar bersamaku? Kenapa? Kamu belum tingkatannya. Kata orang sufi, kenapa? Karena kamu belum tingkatannya. Kamu masih syariat, pikiranmu merusak, tapi hakikatnya ini bukan merusak. Ini fantolako, akhirnya meneruskan perjalanan. Gitu. Mengetahui anak kecil dibunuh sama Khidir. Syariat Nabi Musa jelas di dalam Al-Quran, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kami syariatkan kepada mereka, membunuh harus dibunuh, qisas. Gitu. Mencongkel mata dikisos, dicongkel matanya. Motong telinga, dikisos, dipotong telinganya. Melukai, dihukum dengan dilukai. Gitu. Semuanya ada kisos. Itu syariat. Tapi Khidir membunuh anak. Itu. Nabi Musa mengatakan, aqatalta nafsan bi ghairi nafsin, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Gitu. Apa kamu bunuh anak yang suci? Gitu. Maksudnya tidak karena kisos. Gitu. Sungguh yang kamu lakukan adalah kemungkaran besar. Berarti membunuh tidak kafir ya. Kenapa? Ini dikatakan kemungkaran besar. Gitu. Nabi Khidir menjawab, baqala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, kamu tidak akan bisa sabar bersama kami. Kenapa? Nah, yang diambil pelajaran oleh orang sufi, Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa. Karena itu membunuh tidak dikisos. Ya. Bahkan itu perintah Allah. Nah, intinya bahwa ini. Nah, di dalam Islam
pemahamannya tidak begitu. Dan di dalam bab kita, di dalam Islam harus berpegang dengan syariat Islam, syariat Rasulullah. Kalau berpemahaman boleh orang itu enggak terikat dengan syariat Rasulullah, berpemahaman begitu itu membatalkan Islam. Tidak sholat berarti dia dosa, Islam kok nggak sholat. Tidak puasa dosa, Islam kok nggak puasa. Gitu. Nah, merusak barang orang dosa, barang orang kok dirusak. Nah, jadi kayak gitu. Berpemahaman boleh tidak terikat dengan syariat Rasulullah itu membatalkan Islam. Karena itu kita harus betul-betul berkeyakinan ini syariat Allah diajarkan oleh Rasul, agama Rasul. Kalau sampai menyimpang, tersesat atau durhaka atau maksiat. Itu. Dan yang terakhir, berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah, berpaling dari ayat Allah, berpaling dari yang jelas-jelas ia fahami ini hadis, terus berpaling dengan kesadaran, sama dengan menolak. Tidak mau saya, meskipun tidak melawan, tidak mau itu, tidak mau agama Islam, tidak mau syariat Islam, tidak mau ayat, tidak mau hadis. Dengan hati kesadaran tidak mau kayak itu membatalkan Islam. Mungkin itu dan sudah tinggi matahari, gitu ya. Langsung itu ya. Tak pakai soal jawab Pak. Satu aja Pak, bapak-bapak yang mau menanyakan monggo diperhatikan. Monggo dipersilahkan. Insya Allah yang akan datang kita masuk ke bab baru. Menurut ulama di negara Indonesia pernah ada di abad ke-7 itu Raja Pursima. Dia berlaku dengan hukum Allah. Terus dia itu mengadakan lomba. Siapa yang lomba budi-budi di atas di jalan raya, siapa yang menginjak budi-budi itu akan dipotong kakinya. Itu ada hukum itu. Enggak ada. Tapi bukan Islam itu. Bukan. Kerajaan di sejarah itu. Ya itu tidak termasuk hukum Islam. Iya, bukan. Terus yang ditanyakan apa? Apa ya? Yang ditanyakan apa? Jadi ada. Itu termasuk menurut hukum Islam atau tidak? Enggak. Jadi lomba yang gini maka diginikan, atau siapa yang begini maka diginikan, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu bukan hukum Islam. Ya, bukan hukum Islam. Apalagi lomba. Iya, tidak lomba, itu peraturan. Aturan. Peraturan kerajaan itu. Bukan lomba, aturan yang menginjak pundi-pundi ini maka dipotong kakinya, gitu ya. Nah itu bukan hukum Islam. Bukan hukum Islam. Gitu. Nah. Jadi seandainya pundi-pundi itu adalah barang yang berharga atau yang dimuliakan, terus punya aturan kayak gitu, maka aturan itu bukan aturan Islam. Tapi seandainya ada raja yang kayak gitu, itu tidak berarti Islamnya batal. Kenapa? Karena dia tidak menolak hukum Allah. Dia tidak menolak hukum Allah. Dia sebagai raja punya aturan, siap ini ada sesuatu yang saya sebagai raja memuliakan, siapa yang menghinakan ini saya potong kakinya. Nah gitu ya. Itu bukan membatalkan Islam, tapi dia membuat aturan sampai pada tingkatan memotong anggota badan yang itu dimuliakan oleh Allah. Tidak karena sebab yang dibenarkan dipotong, itu tidak boleh. Tapi itu bukan membatalkan Islam. Jadi misalnya begini, ini barang-barang yang sangat berharga milik saya, tidak boleh dilihat orang. Siapa yang tanpa izin buka pintu ini, saya cambuk 100 kali. Hukumannya akan cambuk 100 kali. Nah, dan beneran ada orang buka terus sama bojonya cambuk 100 kali. Itu ndak kafir.
itu tidak kafir, gitu ya. Itu milik dia, dijaga. Terus ada orang melanggar, kamu tidak nurut dengan saya sebagai raja, sebagai pimpinan, tak ajar kamu. Nah itu ya. Nah, zalim itu tidak berarti kafir. Zalim tidak berarti kafir. Nah jadi kayak gitu. Misalnya begini, siapa yang belum waktunya keluar denda 100.000. Kalau dia keluar itu memadorotkan apa? Enggak memadorotkan apa-apa, tapi kan saya sudah ngomong aturan kayak gitu, itu zalim, gitu kan. Tapi tidak kafir. Buat aturan tidak berarti kafir. Buat aturan tidak berarti kafir. Nah, jadi itu. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.